ke Jakarta Kinan ikut gak? Nggak tahu. Kita ini aja ke Jakarta aja nggak tahu. Enjoy lah tuh Van, enjoy. Cerita awal ketemu Novia dong, kan udah sering banget diceritain. Saya ceritain lagi jadi gini, seperti ini. Karena awalnya aku nggak kenal kan Novia kan. Ketemu waktu itu pertama kali pas HUT, cuma papasan doang, lewat doang dianya. Nah abis itu ketemu lagi pas Astagfirullahaladzim, pas ini konser Welcome D6 ketemu lagi. Abis itu nggak ketemu lagi, baru ketemu lagi setelah yang D6 itu top 4 itu kita duet. Harusnya sebenarnya aslinya aku mau duet sama siapa namanya, Kamadani, lagu Mbah Dukun, cuman nggak jadi, jadinya Tung Kripit sama Novia. Nah habis itu akhirnya ngobrol, ternyata anak ini tuh kalau diajak ngobrol nyambung. Walaupun kadang aku ngomong sama orang-orang lain tuh, kadang nggak nyambung kan, ajak ngobrol, oh iya kak bener aku gini. Jadi kayak oh ya bagus gitu. Sebagai seniornya aku bangga gitu. Oh my god, terima kasih, ini siapa yang ngasih? Halo Kak Osah, sahabat Apan, makasih ya, love you so much. Lanjut. Aduh. Tahan emosi. Jadi gini. Tadi sampai mana? Oh ya, bagus. Aku sebagai senior bangga gitu kan. Habis itu ketemu lagi pas mau akhir acara D6. Karena aku belum pulang tuh. Karena aku mau foto dulu kan sama Novianya. Foto habis itu pulang. Sempat ngobrol-ngobrol sedikit sih, ngebahas soal adalah di situ. Ternyata aku, siapa lagi? Kak Osah, makasih loh Kak Osah. Makasih, love you so much loh. Sampai mana sih tadi? Kepotong lagi kan? Oh ya, ngobrol-ngobrol sesuatu lah pokoknya. Habis itu pas konser yang dia, pokoknya besoknya lah, yang abis aku ini deh syuting video klipnya Alhamdulillah. Terus aku difotoin sama Kreatif Indosiar kan. Ini Novia lagi JR gini segala macam gini. Kepikiran dong terlintas. Kira-kira kalau misalnya break cepet nih, yang pas syutingnya alhamdulillah ini cepat selesainya, aku mau nyamperin Novia kan. Samperin, cet. Akhirnya nyampe tujuan seperti itu. Kenapa aku nyamperin? Karena waktu itu kayak pas aku ngeliat Novia anaknya baik. Dan sebenarnya emang harus dibimbing, harus diajarin gitu, karena kan dia masih baru juga sebagai senior yang baik hati dan tidak sombong gitu ya kan. Sebenarnya awalnya sebagai senior aja, cuman udah gitu. Wah, terima kasih Kak Hafiza. Halo. Jarang up saluran ya? Sering. Han spill cincinnya udah aku buang. Hahaha. Puas. Cerita gimana kebentuk ramalan. Nah, ini seru nih. Gimana kebentuk ramalan. Jadi waktu itu kan pertama kali aku masuk kayak aku ngeliat kan. Terima kasih. Ngeliat kan. Pas masuk tuh aku masih cukup banget tuh. Pokoknya actingnya masih jelek banget lah. Karena kan emang setiap manusia kan pasti bertahap ya actingnya. Makin bagus. Nah, habis itu pas aku ngeliat, aku ketemu sama Mala duluan kan. First impression aku Mala. Nih, aku kalau ngeliat Mala, ini aku nih. Ini Mala segini. Tinggi kan. Waktu itu aku masih pendek banget. Aku waktu itu Mala segininya aku. Aku bilang, wah ini cewek tomboy banget kan, dibilangin kan. Ya udahlah. Habis itu ternyata diajak wawancara sama Hotcase kan.
maaf nyebut merek. Boleh gak sih? Boleh lah ya, adalah bodoh amat. Diajak wawancara lah intinya sama Mala. Wawancara, terus ternyata Mala orangnya humble banget, karena kan emang pas di set itu nggak ngobrol kan sama sekali kan, karena nggak kenalan juga. Nah kan aku malu ngomong waktu itu. Nah ternyata anaknya humble juga. Nah habis dari selesai wawancara itulah kita kenalan. Karena kan pas aku ngeliat Mala tuh kayak Mala tuh ngomongnya tertata, tersusun, pokoknya rapi banget orangnya. Kalau ngomong asik juga orangnya, enjoyable, asik. Terus dia ngomong katanya, kayaknya rambut Avan tuh bagus banget di film tuh. Wah, dipuji nih sama kakak Bas Malagralin nih, senior nih, asik gitu kan. Habis itu kenalan, udah akhirnya syuting lagi kan. Kalau nggak salah besoknya baru aku ketemu Raka tuh. Ketemu Raka, first impressionnya jelek banget. First impression aku ketemu Raka lagi duduk di itu kan, lagi duduk di lagi duduk di bangku yang rumahnya ini loh, si bapaknya Raka, siapa sih namanya, lupa dipanggilan. Itulah pokoknya di rumahnya Om Ditra lah pokoknya. Di tangga itu pas aku masuk, dia kayak emang ini kan langsung ngajak ngobrol aku kan, kayak wah ini nih ada penyanyi dangdut nih, coba nyanyi dulu dong, halo Avan, salam kenal, bisa nyanyi. Wah terima kasih Kak Osah. Tadi sampai mana? Yang bilang puasa deh. Oh ya, woi Avan bisa nyanyi ini nggak, kopi dangdut. Ya orang tiba-tiba ngomong suruh gue nyanyi kopi dangdut, akhirnya nyanyi kan. Kalau aku pandang ke bidang pada joget-joget tuh, akhirnya bentar lupa. Akhirnya tag lah yang waktu aku pakai peci tuh, aku ngetok rumahnya si Raka kan, Rakanya keluar ngasih itu ya, pokoknya tag. Akhirnya tuh dari situ aku mulai ngobrol-ngobrol sama Raka, mulai asik. Akhirnya tag lah scene berdua sama Raka sama Mala. Ceritanya kan Avan waktu itu emang suka sama Mala kan ceritanya. Nah dihalangin sama si Ilham. Si Ilham ternyata, wah kamu jangan gini. Tuh, akhirnya mulai dari situlah kayak pas kita bercanda ternyata ini nyambung, karena adalah bercandaan yang gitu. Nah habis itu oh ya ada cuman aku nggak mau ceritain lah, males berlanjutnya, nggak usah diceritain ya gitu. Pokoknya awalnya terbentuk ramalan tuh karena itu. Pokoknya seingat aku kita tuh foto yang waktu di atas rumah itu, pokoknya foto. Mulai dari situ kita jalan-jalan bareng, kita main skuter bareng, ke mall bareng, sama makan bareng, pokoknya ramalan. Jadi bagi orang yang ngomong katanya Magic Pipe circle-circlean, Avan sama ramalan tuh udah terbentuk dari panggilan. Jadi nggak masalah dong kalau berteman sama mereka berdua dong. Malah mana? Malah lagi syuting. Van, makanan kesukaan Novi apa? Seblak. Tiap hari tuh dia ngomong, Kak, aku mau makan seblak, Kak. Aku makan seblak ya. Sebenarnya makan seblak kan siang-siang terus itu panas pasti ya. Oh makan siang-siang gak enak. Enaknya malam, tapi malam gak ada yang buka. Van, Novia gimana ikut ke Jakarta? Gak tahu, belum tahu ceritanya. Aku belum dibocorin ceritanya. Cerita dong pas awal ketemu Ebi. Oke. Awal ketemu Ebi tuh pokoknya aku terbentuk juga ada trio juga selain ramalan, namanya tuh Ave, trio Ave, Avan, Valen, Ebi. Nah itu awal ketemu tuh aku kan waktu itu inget banget aku pakai celana hitam, habis itu pakai hoodie abu-abu, pakai kaos warna apa gitu, terus jaket abu-abu pokoknya. Terus rambut aku panjang banget gitu kan, kayak masih bagus waktu itu rambutnya, masih panjang gitu kan, gini klimis banget, pakein masker kayak teroris gitu kan. Habis itu aku kayak ada pengenalan gitu sama kakak asramanya, jadi kita duduk kumpul bareng-bareng di suatu ruangan gitu. Habis itu ini masih kloter 1 ya waktu itu kalau nggak salah. Kloter 2 nyusul waktu itu. Nah
kita ngobrol. Satu pandangan aku tuh tertuju ke Ebi, karena dia anaknya alim banget, duduk rapi gitu. Yang lain pada nyantai kan, Ebi sendiri yang kayak gini, set gitu. Habis itu akhirnya nggak ngobrol-ngobrol tuh, aku ketemu sama satu kamar roommate aku, namanya Bang Hasmi. Aku pas ini ngetok-ketok kan kamar, misi bang, kayak anak baru nih, masuk gitu kan. Buka chat, udah kau taruh barang-barang kau di situ, kita ngobrol-ngobrol di luar aja gitu kan. Ya ngobrol, masuk ke kamar, aku nggak keluar lagi tuh, nggak keluar kamar tuh. Baru keluar kamar aku setelah waktu itu ada ngobrol-ngobrol lagi sama kakak asrama kan, kayak pendekatan lah sama kakak asramanya. Nah, abis itu lupa deh, udah lama banget deh. Ketemulah sama Bang Maman, Kak Maman itu sebenarnya aku udah ketemu dari awal, udah cecetan ya, dari awal sebelum kita ke asrama udah cecetan kan. Kita kan ada grup kayak kloter, kalau nggak salah aku kloter berapa gitu, lupa aku kloter berapa gitu. Ketemu sama Kak Maman, sama Teh Pini, sama siapa lagi gitu, pokoknya ngobrol-ngobrol sama Kak Maman. Ternyata Kak Maman satu kamar sama Valen gitu kan, Valen. Nah sama Valen akhirnya kenalan karena sama Valen, halo Avan, Valen gitu. Ternyata pas dicari tahu dia main Mobile Legend. Nah itu awalnya aku akrab sama Valen, main Mobile Legend waktu itu di kamar Kak Maman. Sama Bang Hasmi juga main Mobile Legend, ayo. Sama Bang Arman juga waktu itu, Bang Arman kalau nggak salah nimbrung juga di kamarnya Kak Maman. Habis itu ngobrol. Abis maghrib, sholat maghrib waktu itu aku keluar tuh. Ternyata di ruangan kayak ruangan kaca gitu, bukan kaca yang biasa ya, tapi kaca yang ada di sebelah itulah yang warna putih, pokoknya putih semua, ada kaca. Itu ada Ebi, ada Kak Maman, ada Kak Adit, ada Bang Jaya, ada Bang Jeki, pokoknya rame laki-laki semua di situ. Akan ngobrol kan, salaman sama Ebi, nyoba Ebi suruh nyanyi kan. Kita waktu itu wah Ebi suaranya bagus banget, gini. Makasih. Akhirnya kenalan, akhirnya gitulah ngobrol-ngobrol sama Ebi, main-mainnya sama itu. Karena kan emang kita bocil-bocil cuma bertiga kan waktu itu yang laki-laki. Karena Hasbi waktu itu belum masuk, kloter 1 itu masih tuh. Habis itu setelah kloter 2 masuk, kenalan lah sama Hasbi. Kita makin dekat, makin ngobrol. Jadi tidurnya satu kamar. Biasanya kita nginep di satu kamar gini. Diem. Tapi sebenarnya nggak boleh nginep satu kamar. Cuman ya udah nginep satu kamar segala macam gini. Akhirnya terbentuk lah trio Ave. Nah dari semenjak itu kita ngobrol bareng. Karena aku bawa gitar, jadi kita nyanyi bareng. Nah nggak sengaja waktu itu Ebi kayak sempet nyanyiin apa gitu, nyanyiin lagunya ini trio Ave bersama Muluka waktu itu. Masih awalnya masih demo, masih jelek lah. Nah abis itu jadilah bikin itu. Aku yang main gitar, aku yang nyari not juga, terus aku yang bantuin Valen juga. Valen sebenarnya lebih banyak nyari not kan, bagusin gini. Ebi lebih inin liriknya, aku lebih inin instrumennya kayak gimana. Mending ini interlude-nya gini aja gini. Ini jadilah bersama Luka gitu. Akhirnya trio Ave. Itu kayaknya kita belum pernah pastikan Awal gimana bisa akrab sama Noel? Oh, sama Noel ya? Yang banyak yang ngomong Noel Avan, katanya Avan pacaran sama Noel sesat ya. Sebenarnya enggak guys, itu kidding doang, bercanda kita emang seperti itu. No. Tidak baik seperti itu. Cerita awal ketemu Noel, sebenarnya pas Noel masuk itu jadi Angga, aku nggak terlalu dekat sama dia karena kan waktu itu aku nggak terlalu sering ngobrol sama orang baru kan, akhirnya dekat karena game Roblox waktu itu. Karena aku main Roblox karena Maraka sama Didi. Nah, Didi kan ngobrolnya sama Noel kan. Jadi awalnya ketemu sama astagfirullahaladzim. Enggak, itu awal-awal emang deket-deket banget. Maksudnya pas awal pertama kali ngobrol itu, kalau nggak salah scene di atas deh. Kalau nggak salah.
Itu pun Noel yang nyapa aku duluan. Halo bro, halo gini. Ngobrol. Akhirnya saling ngasih meme gitu kan. Meme ini lucu nih. Akhirnya gitu. Nah, habis itu mulai akrab lagi gara-gara game. Ada satu game tuh The Mimic di Roblox, game horor gitu. Yang panas siapa? Gua aja. Awal ketemu Kim. Nah, menarik nih. Awal ketemu Kim itu aku tuh kayak ngeliat ya, wah bule nggak mau karena Kim kan waktu itu nggak kenal siapa-siapa kan, waktu itu ditapos kan, nggak kenal siapa-siapa, ketemunya sama mami, ngobrol sama mami, gini. Afan dipanggil sama mami kan, Afan sini kenalin ini Kim. Wah ini bule yang tadi nih, malas halo aku Afan, halo Kim gitu kan. Akhirnya cabut lagi, pergi lagi gitu. Aku ngobrol-ngobrol sama Raka Mala kan. Abis itu ternyata pas aku baca scene plot episode 2 dikapelin nama Kim. Buset, gue dikapelin nama bule. Udahlah, oke lah. Terus itu kan pas ngeliat scene-nya, wah kayak gini nih. Terus itu ketemu sama Kim di set sekolahan UI di tangga. Kalau kalian inget tuh aku kayak yang pas diisengin sama Vio sama Kim yang lempar ular bohongan itu. Itu pertama kali asin bareng sama dia tuh. Enggak, iya itu pertama kali, maksudnya pertama kali diambil ya, ketemu sama dia, satu scene sama dia. Cuman harusnya kalau misalnya sesuai urutan scene itu aku tuh ada di scene berapa ketemu sama The Beast yang jalanan itu harusnya pertama ketemu itu. Cuman pertama diambilnya itu ya scene aku sama Kim. Besoknya baru diambil yang sebelumnya. Bob, Yes. lanjut sampai mana tadi? Nah pokoknya ketemu sama Kim, first impression ini jelek banget. Bener sama Kim jelek banget waktu itu. Waktu itu Kim tuh bawel, sumpah bawel. Kim kalau nonton, makasih ya Kim, kamu tuh bawel sekali dulu. Ketemu sama Kim bawel, dia katanya, nanti kalau misalnya aku gini rok aku kelihatan, kalau misalnya ini kelihatan, pokoknya ribet sama celananya, sama roknya deh, pokoknya ribet. Jadi itu gue bilang kalau tatap-tatapan dia tuh ketawa. Capek deh syuting sama Kim tuh, serius. Awal-awal capek syuting sama Kim. Habis itu mulai ngobrol deket. Awal kan kita gak ada chemistry, makanya kita sering ngobrol berdua gitu. Emang kita kayak ngobrol berdua. Kita ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya tentang, gue punya pacar nih, pacar lo kayak gimana orangnya, menurut lo pacarnya gini. Kita sama-sama punya pacar kan waktu itu. Habis itu ngobrol. Nah ternyata Kim tuh nganggep aku adek. Nggak terima dong aku, karena kan ya nggak ada yang nganggep adek sih sebenarnya dari dulu. Jadi kayak apaan sih, teman-teman, bestie sahabat gitu kan. Habis itu ya udah sampai sekarang ngobrol. Jadi kalau misalnya kita ngobrol saling kayak ngomongin satu sama lain, itu kayak nggak baper karena kita udah enjoy gitu. Jadi awal aku akrab banget sama pemain Magic 5 itu Kim. Awal ketemu Alifa. Nah, kalau soal awal ketemu Alifa sebenarnya dari dulu kan, waktu aku di rumah Mama Ami di TV sebelah, itu kan aku ketemu sama Alifa waktu masih kecil. Kalian cek aja di YouTube deh, Afan Alifa rumah Mama Ami, pasti ada. Afan ketemu sama Alifa. Itu aku dari dulu nggak ngobrol-ngobrol sama Alifa karena aku kan dulu pemalu banget kan, pendiam banget. Nah kalau nggak salah waktu itu Alifa pecicilan banget. Jadi pas aku lihat tuh, pecicilan banget gitu kan. Tapi pas dilihat-lihat seru sih orangnya. Pas mau aku ajak ngobrol, dia dipanggil buat on air gitu kan. Pas aku mau nyamperin waktu itu dia di mana gitu. Habis itu udah pulang akhirnya kita masing-masing. Habis itu ketemu lagi pas di Magic 5. Wah gue pernah ketemu Alifa nih, gimana ya ngobrolnya? Enggak goran sama sekali, enggak ngobrol, tatapan aja enggak sama Alifa. Kita baru ngobrol tuh setelah episode 10 kalau nggak salah, episode 15 deh. Itu ngobrol-ngobrol lagi tuh baru tuh. Itu. Habis itu mulai lebih akrab lagi sama Alifa pas dia ngajak aku ngevlog. Kalau kalian lihat di YouTube-nya Alifa ada vlog dia tuh. Awal ketemu Pipit banyak.
Ini jujur ya, di Magic Five aku tuh banyak kalau misalnya ada pemain baru atau cameo, itu first impression aku jelek rata-rata. Karena pas ketemu Pipit, itu anaknya pemalu banget, sumpah. Kayak diem gitu kan. Kalau orang-orang diem gitu biasanya kita suka jailin kan. Karena waktu itu aku scene-nya sama Mala, sama Pipit, sama Ebi, sama Raka juga. Gitu kan. Ketemu sama Pipit jadi pemalu banget. Jadi kita sering ngeceng-ngecengin Ebi, Pipit. Ini apa Ebi Shiva Ebi Shiva waktu itu siapa ya? Lupa kapalnya, pokoknya ada deh. Kita nyebutin, kita kayak bikin nama kapal sendiri kan buat Ebi sama Shiva kan. C. Ternyata pas next-nextnya dia udah mulai terbiasa si Shivanya. Dia nggak bisa nahan ketawa. Males. Van, emang muka Mala semulus itu? Sebenarnya iya sih, cuman aku nggak terlalu merhatiin banget. Kalau kalian mau nanya soal Mala, tanya Roma Ardan karena dia lebih deket.